Terima kasih Pak Anas sudah kasih tugas buat kita cerdas, semoga nilai tuntas. Kelompok satu. Psikologi eksistensial mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Hilwa Rafifa, sebagai moderator dan pemateri. Kemudian rekan saya, Echa Rosida, sebagai pemateri. Dan rekan saya yang terakhir ada Anisya Fitria Rahma sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan tentang psikologi eksistensial. Pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Echa Rosida. Materi yang pertama yakni ada pengertian dan sejarah psikologi eksistensial. Berkaitan dengan psikologi eksistensial, Viktor Frankl mengemukakan tentang pencarian makna hidup merupakan motivasi utama. Sementara itu, menurut Rollo May, kesadaran tentang kematian dan kesendirian mendorong untuk menemukan makna hidup. Kemudian ada Irvin Yalom, yakni berkaitan tentang terapi eksistensial sebagai cara untuk menemukan makna hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi eksistensial merupakan cabang psikologi yang berfokus pada makna hidup dan kondisi eksistensial manusia. Di mana perkembangan psikologi eksistensial ini yang pertama yakni pada akhir 1940-an dan awal 1950-an dengan tokohnya Martin Heidegger yang memperkenalkan konsep Dasein atau keberadaan guna memahami kondisi eksistensial manusia. Kemudian pada tahun 1946, ini ada Viktor Frankl yang memperkenalkan logoterapi. Ada juga Rollo May yang memperkenalkan terapi esensial dan Irvin Yalom. Kemudian yang ketiga akhir 1980-an dan awal 1990-an, yakni tokoh-tokohnya ini tokoh dari Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Arifin, Dr. Andes Muhammad dan konsep psikologi eksistensial dalam kajiannya. Baik, materi yang berikut adalah konsep dasar dari psikologi eksistensial. Kedua, yakni ada konsep dasar psikologi eksistensial yang terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yakni manusia sebagai makhluk eksistensial yang terbagi menjadi kesadaran akan kematian, kebebasan dan tanggung jawab, keterbatasan manusia, dan makna hidup. Kemudian poin yang kedua yakni dua sumber eksistensi manusia yang terbagi menjadi eksistensi objektif dan eksistensi subjektif. Kemudian ada 3 dimensi eksistensi manusia yang terbagi menjadi kebebasan, kematian, dan makna. Ada juga dua kategori eksistensi manusia yang terbagi menjadi eksistensi subjektif dan eksistensi objektif. Baik, untuk teori-teori psikologi eksistensial ini ada 3 teori, yakni teori eksistensial Viktor Frankl, teori eksistensial Rollo May, dan teori eksistensial Irvin Yalom. Untuk teori eksistensial Viktor Frankl, yakni berfokus pada pentingnya menemukan makna dalam hidup terlepas dari penderitaan dan kesulitan yang dihadapi. Pada teori ini ditemukannya juga logoterapi, konsep tragic right, kehendak untuk makna, dan kondisi manusia. Untuk teori eksistensial Rollo May, yakni terbagi menjadi beberapa, yakni 2 jenis kebutuhan, kondisi manusia, kecemasan eksistensial, dan kreativitas. Pada teori eksistensial, Rollo May menekankan pentingnya kebutuhan manusia untuk mencari makna dalam hidup dan mengatasi kecemasan eksistensial. Dan konsep kebutuhan ontologis dan kebutuhan eksistensial kondisi manusia, kecemasan eksistensial, dan kreativitas adalah konsep-konsep sentral dalam teori eksistensial Rollo May. Yang ketiga adalah teori eksistensial Irvin Yalom.
eksistensial Irvin Yalom menekankan pentingnya memahami dan menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan dan mencari makna dalam hidup. Pada teori ini ada beberapa, yakni konsep kematian, empati, kebebasan, makna hidup, dan kematian, serta keterbatasan manusia. Selanjutnya ada konsep-konsep utama dalam psikologi eksistensial. Konsep utama dalam psikologi eksistensial ini dibagi menjadi 5 konsep utama, yakni ada makna hidup, kebebasan dan tanggung jawab, kematian, kesendirian, dan kebutuhan akan hubungan. Untuk makna hidup sendiri adalah manusia memiliki kebutuhan untuk mencari dan menemukan makna dalam hidup mereka. Dalam konsep ini terbagi menjadi beberapa, yakni pencarian makna hidup dalam konteks kehidupan, kebebasan dalam memilih makna hidup, hubungan antar manusia dan makna hidup, kematian dan makna hidup dalam terapi. Selanjutnya ada konsep utama yakni kebebasan dan tanggung jawab. Yakni manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakan dan arah hidupnya. Namun kebebasan ini juga berarti bahwa manusia harus bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya dan konsekuensi yang harus diterima. Selanjutnya ada konsep utama yakni konsep kematian. Kematian adalah salah satu konsep utama yang sering dibahas. Konsep ini berkaitan dengan kesadaran manusia dan keterbatasan waktu hidupnya dan menghadapi kenyataan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Dalam konsep ini juga dibagi menjadi beberapa, yakni kesadaran kematian, kematian sebagai motivasi, keberanian menghadapi kematian, arti kematian dalam hidup, kematian dan kebebasan, dan yang terakhir adalah kematian dan tanggung jawab. Untuk konsep selanjutnya yakni konsep kesendirian. Kesendirian bukanlah suatu kondisi yang harus dihindari, melainkan merupakan bagian dari kondisi manusia yang eksis. Kesendirian dapat didefinisikan sebagai perasaan kesepian, terpisah, atau terasing dari orang lain dan lingkungan sosial. Konsep-konsep utama ini yang mengenai kesendirian meliputi eksistensi individual, eksistensi sosial, dan eksistensi universal. Selanjutnya, yakni konsep utama kebutuhan akan hubungan. Kebutuhan akan hubungan dianggap sebagai kebutuhan fundamental bagi manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami merindukan hubungan dengan orang lain. Kebutuhan akan hubungan dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan terapi eksistensial humanistik. Psikologi eksistensial memiliki peran penting dalam membantu individu mengatasi krisis dan trauma yang dialami dalam kehidupan. Pada dasarnya, psikologi eksistensial mengajarkan individu untuk menghadapi krisis dan trauma dengan memperkuat makna hidup dan memperbaiki hubungan interpersonal yang berkualitas. Terapi eksistensial dapat menjadi cara efektif untuk membantu individu mengatasi krisis dan trauma. Terapi eksistensial membantu individu memahami diri mereka sendiri sebagai makhluk eksistensial, mengeksplorasi makna hidup mereka, dan menemukan cara untuk hidup secara bermakna dan autentik. Terapi eksistensial juga mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan mempertimbangkan kematian sebagai aspek yang tidak terhindarkan dari kehidupan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.